Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Selviaulan Agustin. Saya CGP Angkatan 7 kelas 113. Saya dari SMP Negeri 1 Wonomerto, Kabupaten Probolinggo. Di sini saya akan mendiseminasikan budaya positif yang ada di SMP Negeri 1 Wonomerto dengan mengajak Bapak Ibu guru serta mendapat dukungan dari kepala sekolah dan bersama-sama mensosialisasikan kepada siswa-siswi SMP Negeri 1 Wonomerto. Mari kita simak bersama-sama aksi nyata di modul 1.4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami perkenalkan pengajar praktek Angkatan 7 khususnya kelas 113 yaitu Ibu Eli Setiawati SPD dan fasilitator kami Bapak Dr. Andes Mufid MPD. Selanjutnya latar belakang. Yang mendasari saya membuat rancangan tindakan ini adalah dalam rangka menumbuhkan dan menerapkan budaya positif pada murid di sekolah serta bagaimana siswa-siswi mampu mengaplikasikan secara konsisten dalam tindakan di kelas maupun di sekolah, sehingga terbentuk budaya positif yang muncul dari dalam diri murid, yang sering kita sebut dengan motivasi intrinsik, tanpa paksaan dari pihak manapun. Dengan menerapkan budaya positif dapat meningkatkan kesadaran siswa dalam membentuk karakter positif. Budaya positif itu dapat dibuat melalui kesepakatan antar guru dan siswa agar siswa merasa terlibat dan bertanggung jawab dalam menjalankan disiplin tersebut. Adapun tujuan dari diseminasi dan aksi nyata ini: 1. Guru, tenaga kependidikan, dan kepala sekolah dapat memahami konsep budaya positif dan termotivasi untuk melakukan budaya positif sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. 2. Memberikan pemahaman tentang kesepakatan kelas sebagai bentuk dari budaya positif. 3. Mewujudkan siswa profil pelajar Pancasila sesuai dengan visi sekolah dengan menerapkan kesepakatan kelas secara konsisten bersama rekan sejawat dan disosialisasikan kepada siswa. Tolak ukur yaitu bukti bahwa tindakan ini berjalan lancar. 1. Dokumentasi kegiatan diseminasi yang diikuti atau dihadiri oleh rekan sejawat sekaligus kepala sekolah berjalan lancar dan penuh antusias. 2. Siswa dapat menyusun keyakinan kelas dan dipajang di dinding kelas. 3. Siswa dapat menerapkan budaya positif secara konsisten. 4. Meningkatnya kedisiplinan yang tinggi atas dasar motivasi intrinsik. Adapun lini masa tindakan: 1. Meminta izin dan dukungan dari kepala sekolah dan rekan sejawat dalam membuat keyakinan kelas. 2. Melakukan sosialisasi kepada seluruh warga sekolah dengan menjelaskan penting dan manfaatnya keyakinan atau kesepakatan kelas sebagai budaya positif. 3. Guru membimbing siswa menyusun keyakinan atau kesepakatan kelas. 4. Siswa berpendapat terkait keyakinan kelas yang dibuat. 5. Siswa melaksanakan keyakinan kelas secara konsisten seperti halnya tentang kebersihan kelas. Adapun dukungan yang dibutuhkan dalam aksi ini: 1. Dukungan berupa motivasi dari kepala sekolah berupa izin pengimbasan atau diseminasi terhadap rekan sejawat, meliputi dukungan yang dibutuhkan saat pengimbasan seperti laptop, LCD,
layar, ruang rapat, materi dalam bentuk PPT. 2. Dukungan dari rekan sejawat yang turut aktif dalam diseminasi atau pengimbasan tersebut, termasuk respon positif dengan membersamai siswa-siswi dalam menyusun kesepakatan kelas. 3. Dukungan saat penyusunan kesepakatan kelas, di antaranya keterlibatan aktif siswa dengan respon yang positif. Dalam hal ini dibutuhkan tentunya spidol, penghapus papan tulis, dan ada beberapa kelas yang menggunakan kertas buffalo berwarna, isolasi, spidol, dan papan tempel. Adapun gambaran aksi nyata, saya mengawali dengan pengimbasan kepada rekan sejawat, ditambah dukungan dari kepala sekolah, bersama-sama menyusun keyakinan kelas atau kesepakatan kelas sebagai penerapan awal budaya positif. Dilanjutkan dengan melakukan aksi nyata dengan membimbing siswa menyusun keyakinan kelas. Setiap siswa berhak memberikan pendapatnya masing-masing dan ditulis di papan tulis. Kemudian kesepakatan atau keyakinan kelas tersebut yang sudah disepakati diketik, kemudian diprint dan ditempel di dinding kelas dan dilaksanakan secara konsisten dan bersama-sama. Adapun hasil aksi nyata, 1. Siswa semakin percaya diri, bertanggung jawab, memiliki inisiatif, disiplin, dan peduli sesama dan lingkungan. Dalam hal ini tentang kebersihan lingkungan sekolah. 2. Rekan guru, khususnya wali kelas, tergerak mendampingi siswanya dalam menyusun keyakinan atau kesepakatan kelas. Rencana pelaksanaan budaya positif di masa mendatang. Penyusunan keyakinan atau kesepakatan kelas sebagai budaya positif diharapkan dapat direalisasikan dalam kehidupan secara konsisten. Berikut aksi diseminasi budaya positif kepada rekan sejawat. Selanjutnya, aksi menyusun kesepakatan kelas. Berikut respon positif dari kepala sekolah tentang diseminasi dan aksi nyata budaya positif oleh CGP. Di bawah ini terdapat dokumentasi aksi nyata mulai dari pengimbasan, kemudian membuat kesepakatan kelas dengan tampilan-tampilan baik yang ada di mereka siswa yang menuliskan di papan tulis dan juga ada yang menuliskan di kertas buffalo. Terima kasih. Kami mohon untuk subscribe, like, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Bapak dan Ibu guru dan TGP atau saya hari ini hadir Bapak Ibu yang berhormati, tentu kami silakan acara KKW. Ini kita apa yang dimaksud diseminasi itu adalah
EDP sudah menjalani separuh dari kegiatan akademik. Masih separuh, bahkan ini belum, masih 40%. Masih 40% di mana EDP memiliki kewajiban untuk memiliki yaitu salah satu namanya saja bergerak, jadi dalam bergerak bagaimana bisa menggunakan. Nah ini tugas yang paling awal di BMI adalah mengganti dari budaya-budaya positif di sekolah. Dan DDP ini adalah untuk tahun ini hanya satu, seandainya ini nanti tahun pertama dan kedua mungkin satu kegiatan bisa juga berlangsung begitu ya. Nah, untuk tahun ini hanya satu, mudah-mudahan ini tahun-tahun keluarga dan kurikulum mau maju ini segera terrealisasi. Karena beberapa persyaratan dokumennya sudah tangani. Cuman apapun jadilah guru bergerak, selain itu Bapak Ibu ada pengalaman positif. Pengalaman positif itu, oh ternyata guru bergerak ini sebelum dikomunikasikan ke sekolah lain, maka guru bergerak memiliki kewajiban untuk mendesiminasikan di sekolah masing-masing. Jadi ini adalah salah satu tugas, di mana ini tugas yang pertama adalah budaya sendiri, yang mana Bapak Ibu ketahui bahwa di dalam lembaga pendidikan itu pada budaya sekolah dan iklim sekolah. Jadi ada dua, budaya sekolah dan iklim sekolah. Di mana kalau yang dibutuhkan oleh pendidikan ini adalah budaya, jadi budaya sekolah atau culture. Culture ini akan dijelaskan apa bedanya dengan iklim sekolah. Iklim tergantung suasana yang terbentuk pada lingkungan, sedangkan budaya ini sudah tertanam sejak dulu. Bapak Ibu yang kami hormati, saya tidak lama-lama, intinya hanya saya memberikan kesempatan dan peluang. Memang hasil dari pelaksanaan destinasi ini nanti akan di-upload oleh akun NTB sendiri atau SIM dulu. Ya SIM dulu, jadi nanti itu ya beda ya SIM. Kenapa kan? Oh ya termasuk di BRN, termasuk barangkali nanti yang lain sudah untuk kita posisi bekerja mungkin ada inovasi, kami berikan kesempatan sekaligus juga memberkati Bapak Ibu yang mungkin mau ke Batam B, ya, kalau ada diseminasi ini termasuk diseminasi dari artikel atau karya yang lain, jadi sudah bersalah untuk seperti itu. Jadi karena sifatnya mendadak, jadi karena harus segera diupload, sehingga telah kami tawari kalau terkait dengan ilustrasi dan sebagainya akan usul nanti fotografer yang bisa mengajukan dan sebagainya. Itu membuka diri saya, kami bangga dengan ini dan dia yang sudah hari ini mencoba untuk mendesiminasikan apa yang diperoleh dari TGP yang orang masih 40%. 40% di sana ini makin berat, tapi saya tidak mengenai ini, tapi yang jelas yang lain pun memiliki kesempatan yang sama. Oh ternyata begini, UMP dulu pernah diseminasi. Jadi kira-kira kalau sudah 4 bulan atau dan sebagainya, maka diberikan kesempatan untuk melakukan diseminasi. Saya kira begitu pembukaan dari saya, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya persilakan untuk Dewi untuk menjelaskan dari saya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Diki Sudarwanto selaku pimpinan
Jadi sebelumnya saya mohon izin kepada Bapak Ibu yang saya khususkan di sini senior yang banyak pengalaman, sehingga kami di sini juga mohon tanggapan di sini. Baiklah, langsung saja. Di sini saya ada tugas dari PGP ini, yaitu mendefinisikan budaya positif, terutama di SMP Negeri 1 Wonosobo. Dengan Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dr. Anies Sudarwanto, dan saya sendiri CDP Angkatan 7. Budaya positif. Apakah budaya positif? Oke, saya bisa dibantu terlebih dahulu. Apa sih budaya positif itu? Oke, Saya Mas iya. Budaya positif itu kalau menurut saya sesuatu yang membawakan kebaikan, contoh buat sampah pada Betul Pak Taufik, betul apa yang disampaikan Pak Taufik, jadi itu kebiasaan yang positif. Baik, kita buka. Oke, budaya positif itu nilai-nilai kebajikan atau kebiasaan di sekolah di mana kita harus kebajikan itu untuk berpihak kepada lingkungan, sehingga boleh itu berkembang menjadi pribadi yang baik, kritis dan bertanggung jawab, sehingga nanti akan memunculkan karakter profil pelajar Pancasila, beriman dan bertanggung inovasi kreatif dan bertanggung. Sebenarnya latar belakang dari pembentukan budaya positif ini untuk membentuk disiplin positif di lingkungan sekolah, khususnya di sini yaitu di SMP Negeri 1 Wonosobo. Hal yang mendasari ini saya lakukan ini adalah untuk mewujudkan murid dengan karakter profil pelajar Pancasila melalui penerapan budaya positif dengan membentuk keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, keyakinan kelas ini di sini berisi tentang nilai-nilai kebajikan yang universal. Nanti akan kami jelaskan tentang. Di sini kita membentuk keyakinan kelas, diharapkan mereka termotivasi secara implisit. Jadi bukan eksternal. Mereka melakukan ini karena atas dasar kesadaran mereka. Jadi tidak berdasarkan adanya hukuman atau mungkin ancaman, sehingga siswa tersebut akan merasa cemas. Ini beberapa contoh budaya positif. Di sini sudah pernah digalakkan, yaitu gerakan literasi sekolah. Ya, jadi gerakan literasi sekolah juga pernah dijalankan di sini. Kemudian kegiatan ekstrakurikuler itu juga budaya positif, di mana mereka kemarin yang sudah disampaikan oleh Ibu Titi kemarin bahwa mereka yang mempunyai bakat lebih terkadang diarahkan untuk ikut kelas suci dan sebagainya. Mungkin mereka yang suka Korean, Korean itu bisa ikut Hanbok, seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga, kegiatan berdoa sebagai kebiasaan awal dan akhir proses belajar ini seperti itu. Kemudian membiasakan perilaku baik bersifat spontan. Kayak yang disampaikan oleh Pak Pak tadi, ketika menemukan sampah, maka mereka akan secara langsung mengambil sampah itu dan membuang. Ini yang akan kita lakukan. Kemudian kesepakatan kelas. Di sini kesepakatan kelas yang nantinya akan kita bentuk bersama, karena harus ada kesepakatan dulu dari Bapak Ibu Guru, Bapak Kepala Sekolah di sini bersama dengan Bapak Kepala Sekolah, dan nantinya akan disampaikan kepada siswa dan kita sepakati bersama. Oke, budaya positif ada 6. Yang pertama adanya disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi, dukungan dan restitusi. Ketiga, keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Yang keempat, pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol kita sebagai guru di sekolah.
positif, yaitu salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu sesuai nilai kebajikan, sesuai dengan pemahamannya, keyakinannya, sehingga mereka melakukan tanpa ada ancaman atau hukuman. Teori motivasi yaitu teori yang mendasari seseorang untuk melakukan teori motivasi ada di antaranya satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau berupa hukuman. Teori motivasi kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Saya berikan contoh ketidaknyamanan ketika menemui murid datang terlambat, langsung dipanggil. Sini, lari. Nah, hal ini juga sama, karena tidak sesuai, tidak konsisten dengan apa yang kita lakukan dengan kesalahan. Jadi ketika terlambat, anak tidak langsung diberi hukuman, nantinya akan diberikan konsekuensi lain yang sesuai dengan kesepakatan kelasnya. Oke, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, ini sering saya lakukan juga. Nah, tolong bersihkan dulu, nanti saya beri bla. Nah ini memang anak bersemangat, namun dampaknya akhirnya mereka tergantung kepada diri sendiri. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka jaga. Nah, kita ambil motivasi yang ketiga, sehingga mereka sadar dengan apa yang mereka lakukan dan tidak akan mengulangi lagi, karena mereka sudah sadar tadi. Ini dari budaya positif ada pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia pasti butuh kasih sayang dan rasa diterima. Itu pasti. Jadi rasa yang diterima itu pasti, kita tinggal dimanapun dan masyarakat pun pasti diterima dan disayang. Yang kedua, penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Anak itu kadang ketika menjawab suatu pertanyaan, perlukah kita berikan sesuatu penghargaan? Bisa, Pak, bagus sekali. Bisa dari itu seperti yang dilakukan Bapak Ibu. Jadi, ya. Kemudian kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Mereka akan memiliki, yang dimaksud kebutuhan akan pilihan itu mereka bisa mencari solusi sendiri yang sesuai dengan apa mereka lakukan. Sebagai contoh, ketika mereka terlambat, kita berikan kesepakatan saat terlambat apa sih sebenarnya konsekuensinya saat terlambat itu terlambatnya 10 menit. Nah, berarti si anak ini kita ajak 10 menit pada saat istirahat, mereka tidak perlu untuk keluar istirahat, melainkan mereka tetap mengikuti materi atau pelajaran yang mereka dengarkan. Oke. Kemudian yang keempat, kesenangan, lebih happy. Ketika kita melakukan sesuatu, kita berangkat ke sekolah, kalau kita punya musuh tidak enak. Nah, apalagi kalau kita berangkat ke sekolah ada seseorang yang membuat kita tertarik, misalnya Pak Eko, Pak Lida, Pak Maulana, atau mungkin Pak Muci. Jadi seperti ini. Jadi apa namanya, kita itu senangkan dulu, bahagiakan kita. Ketika kita bahagia, maka kita akan muncul ide semangat untuk berbuat lebih baik. Oke, posisi kontrol kita sebagai guru ada di mana? Itu ada di mana, Bapak Ibu? Yaitu ada penghukum, pembuat rasa bersama, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Nah, campur aduk ya, sementara ini. Begitu juga dengan saya. Baru saya paham setelah saya mengikuti program ini. Jadi nanti kita bersama-sama menuju program Guru Penggerak ini. Semoga sukses bersama-sama. Seperti ini. Oke, contoh kalimat
jadi itu sebenarnya tipikal kita di posisi kontrolnya mendukung. Sehingga apa yang terjadi? Bukan sadar, tapi di situ akan cemas ketika melakukan pelanggaran. Oke, sudah? Kamu selalu berbuat salah. Mesti anak ini, gara-gara anak ini. Nah, ini sering terjadi. Itu juga bisa terjadi pada saya. Masih kontrol hukum. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Sering saya, terutama ini saya sebagai guru BK ini ternyata ada salahnya juga ya di sini. Ibu sangat kecewa sama kamu. Kamu udah kasihan sama orang tua. Membuat anak merasa bersalah ini juga salah. Siapa yang berbeda? Ternyata saya bayangkan di sini. Oh, saya masih salah ya ternyata salah. Nah, jadi murid merasa tidak berkaca dalam mengajarkan seseorang. Teman, sebagai teman, guru di sini berperan lebih daripada murid, sehingga murid ini akan tergantungan kepada guru tersebut. Jika bukan guru tersebut, maka yang terjadi tidak patut. Begitu ya, ini seperti teman A. Jadi sebagai teman itu juga salah. Iya dah, kali ini tidak apa-apa, nanti dibereskan. Biar tepat. Oke. Yang keempat, sebagai pemantau atau mengawasi. Pertanyaannya, apa yang telah kamu lakukan? Sanksinya apa? Ya sudah, kalau begitu, berarti kalau cuma 10 menit kamu ada di dalam kelas, lakukan. Itu sebagai pemantau. Tapi kalau pemantau tadi tidak pemantau, maka itu tidak akan melakukan. Nah, jadi pemantau juga kira-kira. Oke, betul. Manager di sini membantu murid menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, jadi jika kamu begini, kira-kira kamu bisa memperbaiki masalah ini. Pikir, diajak pikiran, dia punya konsekuensi apa? Nah, disitulah kita main. Oh, berarti kamu kalau seperti ini, apa yang kamu lakukan jika kamu tidak mengerjakan tugasnya? Akhirnya ya Bu, nggak usah banyak saya akan mengerjakan tugasnya sekarang juga. Bukankah tugas itu yang kita lakukan dengan benar? Oke. Dari kelima posisi kontrol ini, dua diantaranya pembentuk dan pemberkasan bersalah ini merupakan motivasi eksternal. Empat-empatnya itu motivasi eksternal. Pembentuk, membuat rasa bersalah, menjadi teman atau penangkap itu motivasi eksternal semua. Pengaruh dari luar. Jadi jika tidak dari luar itu maka bisa jadi mereka tidak lakukan. Tapi dua diantaranya yaitu perilaku akan muncul perilaku kontrol negatif. Sedangkan dua diantaranya yang bapak sebagai teman dan pemantau, mereka akan melakukan perilaku kontrol positif, namun masih menggunakan motivasi eksternal. Beda dengan yang nomor 5. Nah, nomor 5 sebagai manajer ini, siswa akan sadar dengan sendiri. Ketika melakukan kesalahan, mereka sadar apa yang harus dilakukan. Seperti itu yang kita harapkan. Di sini muncul motivasi ekstrinsik dan posisi kontrolnya adalah posisi kontrol game. Di sini ada segitiga restitusi, di mana kita sebagai guru kita sering melakukan seperti ini. Namun di sini ada ketika menstabilkan identitas. Ada 3, yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Karena di dalam program didik ini tidak ada sebagai guru apa, sebagai guru kita atau sebagai ini secara umum kita melaksanakan segitiga restitusi ini karena kita diajarkan untuk menjadi seorang manajer. Oke, menstabilkan identitas. Kalimat yang biasanya ketika anak melakukan kesalahan atau suatu permasalahan atau kasus, kalimat pada saat menstabilkan identitas itu setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kamu benar. Jadi apa? Menggunakan anak ini jika anak tidak merasa bersalah penuh, tetapi dia salah. Dia sadar kalau
gitu. Itu masih hubungan kan. Nah, setelah itu lanjut di validasi tindakan yang salah. Kamu melakukan itu, jadi ternyata terlambat. Alasannya apa? Merawat ibunya yang sedang sakit. Kalau kita tiba-tiba langsung menyerta anak tersebut, ayo kamu sering terlambat. Merawat orang tua yang sedang sakit. Kita harus tahu. Jadi kamu betul punya alasan apa melakukan itu. Terus adakah cara yang efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dia punya solusi lagi. Iya, itu saya sebenarnya punya saudara. Terus saudara saya bekerja, tapi shift kedua. Oh, berarti bisa minta tolong saudaranya itu. Karena itu kita harus cari sehingga kamu akan bekerja. Ini yang saya rasakan di sini. Lanjut yang ketiga, menanyakan keyakinan. Di sini akan kita bahas tentang nanti barang kalian bisa keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kita harus tahu dalam kelas itu punya impian apa. Artinya apa impiannya? Mempunyai kelas impian di mana teman-temannya ada suka membeli. Kalau membeli itu adalah karena membeli itu akan saling menyakitkan. Gitu ya. Oke, ini segitiga restitusi yang sudah saya sampaikan tadi. Contoh kalimat segitiga restitusi itu berkaitan integritas, bersama juga tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian validasi tindakan yang salah, dan ini dikemas menjadi satu kesatuan dalam menyelesaikan masalah. Sudah saya bahas tadi. Sebenarnya keyakinan atau kesepakatan kelas tadi saya ambil tadi karena kita akan membahas tentang kesepakatan kelas. Keyakinan atau kesepakatan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati bersama sehingga akan menimbulkan motivasi intrinsik yang positif dan lebih kuat. Kesepakatan kelas SMP Negeri 1 mungkin Bapak Ibu kita bisa bersama-sama barangkali apa yang nanti saya sampaikan di sini ada tambahan, kita tambahkan. Sebentar ya. Nanti dulu ya. Oke. Kesepakatan kelas sebagai wujud dari yang positif. Jadi kesepakatan kelas yang sudah dibentuk nanti akan diwujudkan. Oke. Perbedaan kesepakatan kelas dengan peraturan kelas atau peraturan sekolah. Kalau peraturan sekolah, kelas itu petunjuk atau kaidah apa ketentuan yang dibuat untuk mengatur sehingga siswa ini hanya untuk diatur dan kita sebagai pihak yang apakah perlu di sekolah itu ada perlu sebagai tiangnya. Jadi pokoknya di situ awal dengan aturan. Namun nanti akan dibentuk kesepakatan. Oke, akan dibentuk kesepakatan begitu. Kesepakatan itu sendiri berawal dari kata sepakat. Kata sepakat, sependapat yang dibentuk di dalam kelas itu sendiri sehingga semuanya sama-sama menunjukkan. Ketika si A melakukan kesalahan, maka dia sudah tahu apa yang harus dilakukan. Jadi konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro kita menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya di mana dia sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi menjadi kenal besar bagi kita pendidikan Indonesia yaitu Merdeka Belajar. Kemudian yang kedua, konsep ini yaitu dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 5 menyebutkan tentang pendidikan nasional berfungsi mengembangkan
dua hal ini, maka dari Merdeka Belajar dan Indonesia Pendidikan Nasional melahirkan sebuah pedoman profil pelajar Pancasila. Untuk mematahkan pembentukan watak dan peradaban ini diwujudkan dengan cara menerapkan budaya positif. Dari mana akan muncul generasi yang baik dalam perkembangan jika tidak dimulai dari sekolah. Oke, jadi menerapkan budaya positif dari sekolah. Sebagai langkah awal dalam menerapkan budaya positif, kita mulai dengan membuat kesepakatan kelas, di mana manusianya, siswanya di sini itu akan berkarakter positif karena apa yang dilakukan termotivasi dari insting dari dalam. Mereka sadar akan penggunaannya ketika sadar. Oke, menurut Gosek, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau insting, motivasi secara insting, dan seseorang akan tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi mereka akan lebih memotivasi. Tujuan dilaksanakan kesepakatan kelas. 1. Menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang kedua, memunculkan keterlibatan murid dalam menentukan kelas yang diimpikan, sehingga murid lebih bertanggung jawab atas keputusan yang mereka buat bersama-sama. Dalam hal ini sebagai konsekuensi. Kemudian menumbuhkan komunikasi efektif antara murid dan guru. Kadang kita bertemu dengan murid hanya sekedar menyampaikan informasi selesai, tapi ada kalanya kita bisa sharing bersama sehingga siswa ketika mempunyai ungkapan tertentu bisa tahu dan boleh masing-masing guru tersebut. Langkah-langkah untuk membuat kesepakatan kelas yaitu bertanya dulu, seperti apa yang saya sampaikan di awal tadi. Bertanya dulu kepada siswa, apa sih impian kalian? Ingin jadi apa sih kelas ini? Kita bentuk menjadi orang yang disiplin, atau kita santai namun semuanya bisa terselesaikan, atau apa? Nah itu impian yang harus kita beri. Kemudian bagaimana cara mewujudkan di sini nanti kita sebagai guru akan menerapkan poin-poin yang akan dilakukan beberapa kesepakatan bersama dengan siswa, di mana diawali kesepakatan kelas itu kita bentuk dengan beberapa buku dan kita mengenai jarak. Nantinya kita akan share kepada siswa dan menyampaikan apakah siswa ini kita tawarkan siswa mempunyai ada sesuatu yang jauh lebih baik daripada apa yang diinginnya dari bapak ibu itu sendiri. Oke, di sini saya coba membuat kesepakatan kelas. Jika nanti ada pertanyaan atau mungkin ada tanggapan, ada tambahan pula dari bapak ibu, kami sangat berharap hal itu. Di sini saya hanya membuat ada 7, yaitu masuk kelas tidak terlambat. Masuk kelas tidak terlambat. Sebenarnya tidak ada nilai negatifnya ya. Kira-kira masuk kelas tidak terlambat, tidak itu sudah merupakan sesuatu yang bisa membantunya. Masuk kelas memang sengaja saya belum selesai. Berdoa sebelum dan sesudah mengikuti pelajaran itu sudah kita lakukan. Apabila mereka tidak melakukan itu karena terlambat, jadi anak ini masih konsekuensinya mungkin suruh berdoa sendiri. Nah, kenapa? Ya mungkin ketika anak terlambat waktunya berdoa dia tidak berdoa suruh lari. Oke, dijauh dari apa yang dia lakukan. Kemudian yang ketiga, menghargai guru dan teman. Kadang kita jengkel ketika melihat kita mengajar tapi siswanya bukan HP. Ini akan mempengaruhi pembelajaran juga. Yang tadinya kita enak memberikan materi, kemudian di blog ada satu anak yang memegang HP, memegang laptop, dia memperhatikan di situ tidak ada menghargai
guru dan teman. Jadi tidak menghargai guru dan teman. Pasti akan ada iklan yang muncul nanti. Duh, kamu, nah itu akan muncul nanti. Kamu ini waktunya guru, mestinya materi selesai, tidak selesai. Seperti itu ya Bu ini. Yang ada beberapa iklan tadi. Oke. Kemudian berpakaian rapi di dalam dan di luar kelas. Saya tadi menggunakan karena saya masih sebelumnya. Oke. Berpakaian rapi di dalam dan di luar kelas sesuai kata tertib sekolah. Seringkali kita melihat anak-anak bajunya jadi sengaja saya berpakaian rapi di dalam dan di luar kelas. Ini sebenarnya bisa ditambahkan bukan di luar kelas tapi di luar sekolah. Karena sebenarnya saya perhatikan ketika kita pulang, anak-anak di luar juga masih. Jadi ketika mereka sudah tidak merasa menjadi murid sini, mereka di luar sudah mengeluarkan baju sehingga tampak dari luar orang masyarakat tidak rapi, SMP 1 beri dan tidak rapi. Nomor 5, keluar dan masuk kelas atas izin guru. Tapi itu sering deh. Kalau keluar masuk pastinya izin. Kalau tidak izin berarti anak-anak itu akan kembali kepada guru selanjutnya. Artinya menghindari guru tersebut. Oke. Yang keenam, mengerjakan tugas tepat waktu. Ini yang kita sering masalah. Kenapa? Karena kita memberikan waktu tengah waktu 1 minggu ternyata sampai 3 minggu atau berbulan-bulan. Ketika kita menemui anak sudah tidak mengerjakan pada saat tepat waktu, tidak sesuai tepat waktunya, tidak sesuai waktunya, maka anak tersebut boleh dipanggil dan mungkin disuruh mengerjakan apa yang selesai. Itu saja sebenarnya simpel. Dan itu harus menjadi kesepakatan. Nah kalau kita sulit, itu akan menjadi suatu hubungan dan tidak ada kesepakatan. Oke, yang ketujuh terakhir, menciptakan kebersihan dimanapun berada serta melaksanakan UKM dengan tanggung jawab. Mungkin di sini kita siapkan mohon izin tadi. Mungkin apakah nanti kita menyiapkan kresek kecil, kresek ikan untuk dikesaki. Kemudian siswa di kelas harus selalu bersih dan rapi sehingga ada sampah sumber umum masukkan ke kelas. Apakah ini bisa berjalan atau tidak? Kan ini membudayakan Bapak Ibu. Nah, mungkin bisa. Ini salah satu contoh kecil, namun dampaknya luar biasa. Sehingga nanti pembelajaran tidak bisa berburu. Dibersihkan dulu. Itu tidak akan masuk kalau kalian belum bersih pasti. Dan saya juga. Sehingga apa? Dari 4 jam menjadi 1 jam. Dan 1 jam itu bisa selesai. Oke. Ya, contohnya 8 oke. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bersedia dan berkenan untuk menyampaikan apa yang sudah kami sampaikan karena bagaimanapun ini tugas saya BGB program berat akan muncul dan semoga selanjutnya akan muncul di BGB di SMP Indonesia. Terima kasih, mohon izin Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi 15 menit kita coba untuk refresh dari panjenengan semua sebagai feedback materi atas paparan yang diberikan oleh BGB kita. Kami berikan kesempatan dari sana dulu, sebagian ini dari sana, dari utara. Saya hitung 1 sampai 5 kalau tidak ada di berikutnya. Yes. Ada? Oh ada Pak Maulana, monggo. Tiga penanya kita batasi 3 penanya ya, 3 penanya dengan direspon. Satu kali Pak Maulana, monggo yang orang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam pelaksanaan guru penggerak ini, kan sini kan sudah ada harapan. Apabila harapan ini kan berhasil, gimana? Baik yang kedua.
lagi ya, saya lompat ke baris kedua, Ibu Mia, monggo. Jadi saya berusaha dengan kalimat kata budaya positif. Itu sebenarnya kalau di kemudian budaya positif sekolah, kemudian budaya positif kelas. Tapi sebenarnya ini kan nantinya model anak untuk nantinya menjadi budaya positif di masyarakat. Dan akhirnya tercipta sebuah peradaban bahwa inilah generasinya Pak Romanto. Gitu. Kita menghadapi satu kenyataan bahwa anak-anak itu berangkat dari rumah dengan budaya yang memang bukan kita ini ya apa namanya a priori dengan kondisi anak kita, tapi tentang kebersihan kita mulai dari nol merapikan baju bahkan potong kuku saja itu harus harus dibimbing, kita bawa ke rumah gurunya dan kita berikan itu kepada anaknya, kita tungguin baru potong. Kalau besok, potong rambut besok dan sebagainya itu sudah pasti tidak, karena memang ada pengabaian di rumah. Saya memang sebenarnya kesepakatan kelas ini sudah pernah dibahas. Berarti saya sama Pak Bu juga sudah. Cuma saya itu ada ini yang saya tanyakan Bu Evi ya. Untuk kesepakatan kelas ini yang harus men-share ke anak itu supaya menjadi kesepakatan itu apakah wali kelas atau dari guru itu yang karena saya lihat kok masuk kelas tidak terlambat, berarti kok ini apa harus wali kelas atau masing-masing guru. Kalau wali kelas berarti nanti akan ada poin mungkin dari kemampuan yang lain yang harus ditambahkan dari kesepakatan itu. Itu untuk kesepakatan kelas. Langsung ya. Jadi untuk menerapkan budaya positif kita itu kan awal itu merancang. Jadi awal itu merancang. Kalau sudah dalam perancangan kita sudah terbentuk perancangan yang bagus, maka selanjutnya kita harus bermindset yang positif dulu. Ini kudu bisa berhasil gitu ya, dan harus berhasil. Jika seandainya memang pada saat akhirnya itu gagal, maka otomatis dengan beberapa kesepakatan yang kita bentuk itu mungkin ada beberapa yang perlu dievaluasi kembali. Nah, jadi tidak monoton kita menggunakan kesepakatan, misalnya saya menentukan 7, bukan saya, kita semuanya menentukan 7. SMP Negeri 1 ini kesepakatan kelas. Itu bisa jadi nanti kita tambahkan atau kita ubah. Ada beberapa. Kita evaluasi apa yang membuat mereka tidak berhasil di bagian mana. Di situ kan banyak macamnya. Misalnya, pakaian siswa yang terlambat. Berarti di situ yang perlu kita evaluasi, di mana tetap kesepakatan kelasnya seperti itu, namun konsekuensinya kita ubah. Itu Pak Didi. Jadi konsekuensinya yang kita ubah. Mungkin tetap seperti ini. Jadi menghargai guru. Konsekuensinya apa? Jika murid itu tidak menghargai guru pada saat pertemuan atau pembelajaran. Jadi bisa dipahami Pak Maulana sampai di sini bagaimana? Saya kembalikan lagi. Ya, dievaluasi. Bagaimana Pak Maulana? Karakter kan berbeda ya di dalam kelas ini. Ada yang gampang mengarah pada kebaikan, ada yang sulit pada kebaikan. Nah itu yang masalahnya di situ. Kan pengaruh lingkungan masyarakat juga pengaruh juga. Apa yang disampaikan tadi berarti ada pengaruh dari lingkungan atau latar belakang keluarga Pak ya, yang bermacam-macam, di mana di sana ada budaya positif dari masing-masing keluarga, ada juga yang membawa dampak negatifnya, budaya negatif. Jadi di sini yang ditanyakan Pak Maulana tadi kan bagaimana jika penerapan budaya positif itu tidak berhasil, yaitu salah satu tanggapan kami atau jawaban kami yaitu kita melakukan evaluasi. Jadi setelah itu kita lakukan dulu. Kita kan takut ya, pasti ada was-was. Kalau tidak berhasil gimana? Jadi setelah ternyata tidak berhasil, maka kita perlu mengevaluasi dari apa yang kita bentuk dari kesepakatan kelas atau budaya positif yang ada di sekolah. Jadi
evaluasi. Bisa dipahami ya Pak Maulana ini? Iya. Nah, dari sini kan berarti kan kalau ada ketidakberhasilan, berarti di situ harus ada evaluasi seperti itu ya Pak ya. Terkait dari bagaimana latar belakang itu nantinya pengaruh terhadap berhasil atau tidaknya budaya positif dibentuk di sekolah. Seperti itu. Oke. Yang kedua, terima kasih Ibu Mia yang telah memberikan tadi tambahan tentang perlunya kolaborasi dengan orang tua. Sebenarnya tadi tidak saya sampaikan, sebenarnya ada bahwa kesepakatan kelas itu dibentuk pertama oleh bersama kepala sekolah dan guru. Kalau sudah guru ini sudah termasuk ada wali kelas, ada siapa, ada kesiswaan, ada waka-waka yang lain, semuanya guru. Jadi di situ memang dibentuk bersama-sama di awal. Ini sekaligus mungkin menjawab ini. Jadi kesepakatan kelas itu kita pertama ada aturan jelas ya Pak, masuk di bawah. Kemudian kesepakatan kelas kita bentuk bersama-sama bersama kepala sekolah, guru, dan nantinya sebelum kita terjun kemudian dilanjutkan kepada siswa. Nah, siswa bagian tugasnya siapa? Wali kelas. Kenapa? Karena wali kelas itu yang bertanggung jawab terhadap siswanya masing-masing di kelas. Nah, apakah guru yang lain tidak peduli? Ya harus peduli, karena apa? Sudah menjadi kesepakatan bersama. Oke. Kesepakatan kelas yang pertama. Apa Sil? Siswa tidak datang terlambat. Oke, siswa ya tuliskan. Siswa tidak datang terlambat. Ada lagi yang lain? Berarti kesepakatan yang kedua adalah jangan besar-besar, ayo. Yang kedua adalah siswa dibaca keras-keras. Yang kedua adalah siswa harus berpakaian rapi. Oke, terima kasih. Lanjut. Dia kalau jatuh kepala masih terselamatkan dan tidak Oke, tidak luka. Berarti itu keyakinan kita ya. Siswa harus menghargai apa anak? Guru dan teman. Oke. Harus mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Oke, pintar. Terima kasih Rasid. Oke, siswa harus berperilaku sopan. Oke, terima kasih Ale. Apa siswa? berdoa sebelum Oke, berdoa dan oke, sebelum dan sesudah pelajaran gitu aja ya. Bu, apakah ini boleh dicatat? Harus dicatat. Dan nanti akan yang ketujuh apa? Siswa apa? Mampu bekerja sama dan apa tadi? Berkolaborasi. Oke, berkolaborasi dengan sesama. Berkolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swasti, Swastiyo. Selamat berjumpa lagi. Saya Kepala SMP 1 Wonomerto, Kabupaten Probolinggo. Dengan adanya diseminasi budaya positif dari calon guru penggerak angkatan ke-7 oleh Ibu Evi Selvia Wulan Agustin merupakan salah satu tugas
dalam pemahaman modul dalam pelatihan pendidikan guru penggerak angkatan ke-7 tahun 2022-2023. Telah didesimasikan di hadapan teman-teman guru, termasuk kami memberikan beberapa pengantar. Banyak manfaat yang sudah diperoleh terhadap paparan diseminasi dimaksud. Materi-materi yang disampaikan oleh Ibu Epi yaitu tentang adanya perubahan paradigma baru dalam pelaksanaan kurikulum merdeka, kemudian paradigma dari stimulus respon, disajikan pula teori kontrol, disiplin positif, dan 5 kebutuhan dasar kebutuhan manusia yang dicanangkan oleh teori Maslow. Di sana juga disajikan dengan keyakinan kelas, dan yang paling utama adalah segitiga restitusi. Materi yang luar biasa yang dapat diterapkan di sekolah untuk mewujudkan merdeka belajar. Dengan merubah paradigma, kita sebagai pendidik dari stimulus respon ke teori kontrol, kita menjadi lebih humanis, memandang seseorang sehingga hubungan sosial pendidik dengan murid akan terjalin lebih baik. Sebagai contoh, pendidik tidak akan langsung menyalahkan sikap murid yang kurang baik, karena menurut teori kontrol, setiap tindakan pasti ada tujuan, sehingga pendidik akan melakukan komunikasi dengan murid untuk menyelesaikannya. Dengan adanya disiplin positif, maka murid akan melakukan semua hal-hal yang karena motivasi intrinsik, di mana di dalam teori motivasi ada 2 landasan dasar, yaitu yang bersumber dari intrinsik maupun motivasi yang bersumber dari ekstrinsik. Itu yang melandasi bahwa setiap manusia melakukan suatu aktivitas. Dengan demikian, pada budaya disiplin di sekolah bisa terwujud. Kemudian, dengan mempelajari dari 5 kebutuhan dasar manusia, hubungan sosial pendidik dan murid akan terjalin lebih baik karena lebih memahami yang melatar belakangi sikap yang dilakukan oleh peserta didik. Dengan adanya keyakinan kelas, murid menjadi lebih terarah. Peserta didik akan bisa memahami bahwa sebenarnya dia memiliki potensi yang luar biasa. Ketika peserta didik dapat menjalankan nilai-nilai yang dihargai, maka sehingga dapat dengan mudah untuk mengembalikan sikap murid atau sikap peserta didik ke arah yang lebih baik sesuai dengan nilai-nilai yang diharapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat atau di lingkungan rumahnya. Dengan adanya segitiga restitusi, pendidik mempunyai strategi dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul baik dari murid maupun masalah yang muncul antara murid dengan guru atau murid dengan peserta didik. Calon guru penggerak
dari SMP Negeri 1 Wonomerto, Ibu Evi Selvia Wulan Agustin telah melaksanakan kegiatan diseminasi sebagai narasumber tunggal yang disajikan dalam bentuk sajian tayangan melalui Canva.com, pembaruan yang luar biasa. Peserta kegiatan di SMP 1 Wonomerto didampingi oleh kami sebagai kepala sekolah yang juga mengarahkan selama kegiatan berlangsung, yang dengan peserta dari teman-teman sejawat, dari teman-teman guru di SMP Negeri 1 Wonomerto, dengan hasil yang diharapkan. Mudah-mudahan segenap masyarakat sekolah dapat segera mengimplementasikan budaya positif yang bersumber dari kesempatan di kelas dan peraturan kelas. Harapan kami, mudah-mudahan segala pengetahuan dan pengalaman dari Bu Evi, yang pertama jejak-jejak untuk kepesertaan calon guru penggerak ini memberi inspirasi bagi guru yang lain, khususnya di SMP Negeri 1 Wonomerto, dapat merangsang untuk yang lain dapat mengikuti langkah untuk mendaftar angkatan ke-8, 9, atau dan seterusnya. Dan kemudian yang kedua adalah dapatnya segala pengalaman dapat diberikan atau dapat didiseminasikan khususnya bagi kemajuan perkembangan pembelajaran di SMP Negeri 1 Wonomerto. Yang ketiga, dapat didiseminasikan sesama teman, sesama rekan sejawat yang ada di lembaga-lembaga, namanya guru penggerak, saling untuk give and take pada pengalaman calon guru penggerak. Dengan harapan pula semoga Bu Evi dapat segera dipertimbangkan untuk lulusannya menjadi guru penggerak, sehingga kami sangat terinspirasi oleh beliau. Terima kasih dari kami. Selamat untuk Bu Evi, teruskan sampai hingga ditetapkan sebagai guru penggerak. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasanah, Wakil Kepala Sekolah di SMP Negeri 1 Wonomerto, ingin memberikan tanggapan tentang budaya positif yang sudah diterapkan di SMP Negeri 1 Wonomerto atas nama Ibu Evi CGP Angkatan 7. Bahwa dalam budaya positif ini kita sudah menerapkan kesepakatan kelas sehingga tumbuh kedisiplinan yang tinggi dan tanggung jawab yang tinggi dari peserta didik. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.